Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami ingin menjelaskan sebuah inovasi dari Klipa.com yang memberi beberapa solusi. Yang pertama, solusi media sosial desa. Yang kedua, solusi buku desa. Yang ketiga, solusi web desa. Keempat, solusi pendekatan pelatihan dengan menggunakan metode 4DX. Dan solusi yang kelima adalah kita telah membuat sebuah command center desa untuk membenahi tata kelola di desa. Karena hari ini ada banyak masalah di Indonesia terjadi karena masalah di desa tidak selesai. Nah, kemudian dari 5 hal itu, apa sih manfaat-manfaat yang bisa diperoleh oleh kepala daerah dalam hal ini? Kami sudah mengidentifikasi ada beberapa manfaat. Ketika warga sudah install media sosial desa dan kemudian posting kegiatan harian, LKD posting apa yang dilakukan, bidan desa posting apa yang dilakukan, RT RW kepala desa kemudian PKK, Posyandu, kalau dia wajib posting apa yang dilakukannya. Kalau warga desa membuat grup-grup untuk membangun sebuah komunitas produktif di desanya, maka ada banyak manfaat. Yang pertama adalah kepala daerah akan sangat mudah mengetahui kondisi detail di desa. Apa yang terjadi, apa masalahnya, bagaimana harapan-harapannya, apa agendanya tahu. Yang kedua, kepala daerah juga bisa dengan mudah berinteraksi karena kita sediakan kolom untuk komen, like atau share terhadap status-status atau update-update postingan warga desa. Jadi bisa memilih pengen melihat postingan warga desa di mana saja, bisa kita lihat klik desanya, lihat postingannya, berapa orang yang tergabung dan lain-lain. Sehingga isu seluruh desa tidak akan tersembunyi. Yang ketiga, kita akan mempunyai data pembanding tentang desa. Kalau selama ini banyak sekali data tentang desa yang memuat data-data statik, data penduduk, data jumlah hewan, data luas lahan, kita juga di sini akan kita lengkapi dengan data dinamis. Data tentang agenda, data tentang harapan, data tentang apa yang sedang dilakukan warga, data tentang siapa saja yang sedang mengaji, mana anggota yang paling aktif, mana kepala desa yang kurang aktif, semua terlihat dengan nyata karena seluruhnya secara otomatis kita buatkan. Yang ketiga adalah ketika seluruh warga sudah terlibat, sudah ikut, sudah install, maka ini juga akan memudahkan kepala daerah untuk mengadakan kampanye perubahan. Apakah kita akan berkampanye tentang misalnya menjaga bakau agar tetap ada, agar abrasi tidak terus berjalan? Apakah kita akan kampanye tentang sampah? Apakah kita akan kampanye tentang stunting? Kalau setiap desa 500 saja warga terlibat, ada 200 sekian desa, maka ada 100.000 warga yang bisa dengan mudah kita ajak dalam sebuah peran-peran atau kampanye-kampanye perubahan. Kemudian demikian juga dengan event-event yang melibatkan banyak partisipasi warga, bisa dengan mudah kita buat di dalam platform Klipa, dan kemudian warga akan terlibat. Warga terlibat dalam event perayaan misalnya, event-event perawatan mangrove, atau banyak sekali event, baik itu event keagamaan, event lingkungan, event pendidikan, yang bisa kita dorong untuk diselenggarakan di seluruh desa secara meriah. Nanti setiap posting tentang event itu kita kasih hashtag, sehingga kepala daerah menjadi tahu ada berapa banyak partisipan yang terlibat di situ, di mana saja, kepala desanya siapa, camatnya siapa, dan lain-lain. Kemudian aplikasi ini karena juga platform bagi seluruh partner, seluruh peran. Di situ ada peran Babinsa, ada peran Babin Kamtibmas, ada peran bidan desa yang juga idealnya posting apa yang dilakukan. Jika setiap Babinsa posting cukup 5 menit tentang apa yang dilakukan,
pendamping desa posting sehari 5 menit. Kemudian juga fasilitator sehari 5 menit. Semuanya posting 5 menit, maka Pak Bupati akan tahu apa yang terjadi di desa. Kepala desa akan tahu apa yang dikerjakan oleh Babinsa, apa yang dilakukan oleh pendamping, bahkan ketika dia tidak ada. Kita harus sudah beralih bahwa bos sesungguhnya di desa adalah warga desa, sehingga seluruh aparatur yang bertugas di desa harus posting agar warga desa tahu. Nah, dengan demikian Pak Bupati bisa setiap saat berkoordinasi di Muspika untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang terkolaborasi dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan melihat kinerja di bawahnya. Kemudian juga dapat melihat berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, karena di desa juga ada banyak petugas dari kementerian dan lembaga lain seperti pendamping desa untuk misalnya dari Kemendes, pendamping dari Kemensos, dan pendamping rutilahu barangkali dari Kementerian PU. Kalau semua posting di dalam media sosial desa, maka desa adalah rumah besar yang semua orang tahu apa yang terjadi di desanya tanpa harus pergi ke balai desa. Kalau media sosial lain, kita harus berteman dulu. Di media sosial Klipa itu kita secara otomatis berteman otomatis. Nah, ini dengan demikian maka seluruh hal, seluruh gerak, seluruh aktivitas di desa dapat kita ketahui. Dan satu hal lagi, data itu bisa kita kolek, bisa kita analisis, bisa kita buat tabelnya, dan setelah itu bisa terhubung dengan command center di kabupaten. Nah, kemudian bukan hanya untuk pejabat daerah, bagi camat juga bisa mempunyai bahan evaluasi kinerja, kemudian Monef desa, koordinasi lokamini kesehatan, karena semuanya berbasis data. Nah, dengan demikian maka camat bisa melakukan pembinaan berdasarkan data. Camat akan tahu mana desa aktif, mana tidak, mana PKK yang aktif, mana yang tidak, posyandu yang aktif, mana yang tidak gitu. Dan banyak hal, sehingga dengan demikian pembinaannya akan berbasis data yang hidup. Pun juga dengan desa akan mendapat manfaat karena dia akan meningkatkan publikasi jauh lebih besar. Kalau selama ini harus pakai semacam baliho tentang APBDes misalnya, ini cukup posting saja di sini, semua orang tahu. Kemudian partisipasi warga akan meningkat insya Allah ribuan persen dalam digital. Kalau selama ini anak-anak muda tidak berpartisipasi dalam mempromokan desanya, tidak berpartisipasi dalam berkomentar terhadap program desa, barangkali akan naik ribuan persen partisipasi secara digital. Kemudian juga tentu saja ini menjadi menarik adalah keterbukaan informasi desa, baik itu agenda, organisasi, dan lain-lain. Keterbukaan inilah saya kira yang akan menjadi dasar bagi bagaimana tata kelola desa akan semakin baik. Semakin terbuka, orang akan semakin hati-hati. Semakin terbuka, rasa percaya akan terjaga. Semakin terbuka, tata kelola juga akan lebih baik. Sehingga kita akan sampai kepada sebuah era baru di mana warga dan desa akan kembali menjalin sebuah kerekatan, modal sosial akan meningkat, dan lain-lain. Juga untuk warga akan mudah berpartisipasi, mudah mendapatkan data-data, dan mudah berkompetisi. Jadi semua hal itu kemudian nanti kita rangkum di dalam sebuah pendekatan platform. Jadi ketika misalnya bergabung dengan Klipa dalam waktu sekejap, seluruh desa sudah otomatis online. Kita juga bisa buat pemodelan capacity building dengan pendekatan 4 disiplin eksekusi. Command center bisa langsung kita buat. Dan saya kira kalau masyarakat bersatu, kalau ada ratusan ribu orang bersatu di dalam sebuah komunitas, maka gerakan-gerakan perubahan akan menggelinding jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Karena Indonesia bebas lapar hanya akan terjadi jika desa bebas lapar. Indonesia bebas sampah
hanya akan terjadi jika desa bebas sampah. Tata kelola Indonesia akan lebih baik jika dimulai dari desa yang lebih baik. Jadi sebuah slogan Desa Maju Inhil Jaya barangkali nanti akan dibuat Desa Maju Indonesia Berjaya. Semuanya dimulai dari Indragiri Hilir yang mempunyai visi desa lebih maju lebih duluan, dan mudah-mudahan menjadi inovasi bagi pemerintahan lain di Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf sekali apabila ada kesalahan, tapi saya sangat yakin bahwa kalau desa kita benahi dengan benar, maka ada banyak isu akan selesai dengan mudah di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.